ағарқар бар, алтарқардан марқарқар бар. 3 кіші ішік піштім, 5 кіші ішік піштім, неше кіші ішік піштім. Шын еңбекшіл өрмекші, шын өрнекші. Елеусіздің елеуші елегіс, елемістің елеуші елегіш. Шын темір шықпен шыланған шөпке, шыңдалған шалғысын шық еткізді. Қанат қанағаттанарлық бағалды, қанағат қанағаттанарлықсыз бағалды. Әріптестерім жолдаған жаңылтпаштар эстафетасын Айман Нұрмағамбетке және Жұлдыз Қайратқызына жолдаймын. Қарда ағарқар бар, алтарқардан марқарқар бар. 3 кіші ішік піштім, 5 кіші ішік піштім, неше кіші ішік піштім. Шын еңбекшіл өрмекші, шын өрнекші. Елеусіздің елеуші елегіс, елемістің елеуші елегіш. Шын темір шықпен шыланған шөпке, шыңдалған шалғысын шық еткізді. Қанат қанағаттанарлық бағалды, қанағат қанағаттанарлықсыз бағалды. Әріптестерім жолдаған жаңылтпаштар эстафетасын Айман Нұрмағамбетке және Жұлдыз Қайратқызына жолдаймын. Shalom, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bu Us-Us. Adik-adik, mari kita baca firman Tuhan yuk tentang kekudusan. Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Adik-adik bisa baca di komputer sebelah sana ya. Ayo kita baca 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Adik-adik yang disayang oleh Tuhan, kekudusan itu sangat penting sekali sebab Tuhan bilang orang yang menjaga hidupnya semacam itu, dia akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Artinya bukan cuma dia diberkati, tapi suatu hari nanti dia pasti ke surga. Yang mau ke surga, katakan amin. Adik-adik teens yang terkasih, untuk mempermudah adik-adik mengerti bahwa kekudusan Tuhan itu luar biasa, kakak mau kasih kisah ilustrasi ya. Adik-adik tahu matahari? Pasti semua tahu ya. Bukan itunya pusat perbelanjaan, bukan ya. Ini yang kakak maksud benda penerang, yaitu matahari. Adik-adik, matahari itu baik. Baik bagi kita, baik buat kulit kita, buat kehidupan, buat kesehatan, bahkan menimbulkan pengharapan. Contoh, kalau ada orang sakit kulit karena kekurangan vitamin tertentu, maka dia dianjurkan berjemur di bawah sinar matahari sampai batas waktu tertentu dan dia bisa mengalami kesembuhan, adik-adik. Ada orang yang sedih karena malam-malam yang gelap, esoknya hatinya bersukacita karena matahari terbit di waktu pagi buat dia. Adik-adik yang disayang oleh Tuhan, ada begitu banyak kegunaan daripada matahari. Tetapi camkan dan ingat ya, sekalipun matahari itu sangat baik dan sangat berguna, kita tidak diperkenankan untuk terlalu dekat dengan matahari. Kenapa? Karena kalau kita terlalu dekat dengan matahari, maka kekuatan sinarnya bisa membinasakan kita, bisa membuat kita mati, adik-adik. Nah, kakak mau lanjutkan ya, dengarkan gini. Sekalipun matahari itu baik, kita tidak bisa terlalu dekat dengan matahari. Bukan karena mataharinya jahat, bukan. Karena kita nggak kuat untuk menahan sinar matahari itu. Kakak sengaja ulang untuk supaya adik-adik masukkan di dalam hati. Tuhan kita itu sinarnya jauh lebih terang daripada sinar matahari. Nah, jadi dengarkan gini. Tuhan yang baik itu kekudusannya luar biasa. Kalau seseorang itu tidak diperkenankan untuk dekat kepada Tuhan yang kudus, yang terangnya melebihi terang sinar matahari, maka orang itu pasti mati, adik-adik. Kakak kasih contoh ya, kakak kasih contoh. Suatu hari ada seorang yang bernama Musa.
dikenal kelak Nabi Musa. Musa itu suatu hari dia naik ke atas gunung, lalu dia lihat ada semak duri yang terbakar, tapi tidak hangus semak durinya. Lalu Musa heran, Musa mendekat ke arah semak duri itu dan dari semak duri itu keluar suara memanggil dia, Musa, Musa. Lalu Musa menjawab, ya Allah. Coba kita baca ayat yang ke-5, Keluaran 3 ayat yang ke-5. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa apa? Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Adik-adik yang disayang oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan jahat nggak mau didekati oleh Musa, bukan. Tuhan itu baik, setuju katakan amin. Karena Tuhan itu baik, Tuhan tuh nggak mau Musa mati. Kenapa? Karena Musa nggak tahan dengan kekudusan Tuhan. Kalau Musa terlalu dekat, maka Musa pasti mati. Wow. Kekudusan Tuhan itu luar biasa, adik-adik. Orang itu kalau mau dekat sama Tuhan, maka dia harus kudus. Bukan cuma perbuatannya kudus, tapi hatinya juga kudus. Israel dulu punya tempat yang namanya Bait Allah. Ikuti Kak Suryadi, Bait Allah. Atau dikenal juga dengan nama Bait Suci. Nah, di ruangan yang namanya Bait Suci itu ada satu ruangan khusus namanya Ruang Maha Kudus. Adik-adik tahu? Orang yang bertugas di Bait Suci atau di Bait Allah, mereka harus jaga hidupnya kudus. Kalau mereka hidupnya tidak kudus, mereka mati pada saat mereka mendekat kepada Tuhan. Salah satu pemimpin dari imam-imam namanya imam besar, biasanya dia yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi itu ada aturannya, adik-adik. Aturannya gini, dia nggak boleh menyentuh binatang yang sudah jadi mayat. Dia nggak boleh kena cairan yang keluar dari tubuh manusia. Bahkan dia nggak boleh kena sama orang mati, sebab itu bisa mencemarkan dia. Dia harus kudus bener, bukan cuma tangannya, perbuatannya, perilakunya kudus. Bukan cuma itu, tapi hatinya juga, moralnya juga harus kudus. Sehingga karena dampaknya kalau nggak kudus adalah mati, wow. Jadi imam-imam sebelum imam besar maksud kakak ya, sebelum dia masuk ruang Maha Kudus, itu di badannya dikasih giring-giring. Adik-adik tahu giring-giring? Itu yang kelonongan kecil-kecil yang bisa bunyi cering-cering-cering-cering gitu. Lalu dia diikat pakai sesuatu di badan dia, semacam tali begitu. Tujuannya apa sih kak? Tujuannya gini, nanti kalau dia imam itu masuk ke ruang Maha Kudus, adik-adik, kan dia melangkah nih, jadi bunyi cering, 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 cering. Kalau tiba-tiba bunyi ceringnya hilang, orang tunggu nih. Kok nggak bunyi-bunyi? Dia lagi ngapain? Setelah sekian lama nggak bunyi-bunyi, artinya apa? Dia mati di ruang Maha Kudus. Lalu apa guna semacam tali itu? Dia ditarik keluar, adik-adik. Udah jadi jenazah, udah mati. Tidak bisa sembarangan orang dekat kepada kekudusan Tuhan. Nah, kakak mau lanjutin ya. Kalau adik-adik sudah tahu bahwa kekudusan Tuhan itu benar-benar harus diperhatikan, harus kita ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Wow. Adik-adik perhatikan. Kalau kita hidup cemar, kita nggak bisa dekat sama Tuhan. Ini kan lagi musim-musim liburan nih. Kalau engkau main game terus ya, udah tahu di gamenya ada zombie, ada darah, ada sihir, ada hal-hal buruk yang engkau lihat. Mungkin ya ada hal-hal yang engkau tahu nggak bener di situ. Lalu engkau lihat itu, engkau lihat video, apalagi ada Netflix, ada YouTube. Lalu engkau mulai lihat dan engkau berkata, shh, nggak ada yang tahu. Kakak kasih tahu ya, Tuhan di sorga tahu. Kalau engkau berbuat cemar, maka engkau gak bisa dekat sama Tuhan. Bahkan itu bisa mengakibatkan kematian. Kalau engkau nekat tetap hidup cemar terus-menerus, adik-adik. Kakak berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dengar khotbah ini dan engkau berkata, aku salah.
aku mau bertobat. Waktu engkau bertobat, maka ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Kakak kasih contoh ya, bagaimana kita bisa mendekat kepada Tuhan yang kudus dan kita tidak mati. Kakak kasih contoh ya. Mari perhatikan gini, ada seorang nabi nih. Namanya Yesaya. Siapa namanya? Yesaya. Yesaya itu dia mendekat kepada Tuhan yang kudus, tapi dia nggak mati adik-adik. Dan ini menarik, ada apa yang terjadi pada saat itu? Yuk, Yesaya 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Lalu kataku, kata Yesaya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Wow! Yesaya itu pada saat dia berhadapan dengan kekudusan Tuhan, apa yang Yesaya lakukan? Dia bertobat adik-adik. Dia tahu nih, waduh, aku ini najis bibir nih. Aku banyak bikin dosa, khususnya dengan mulutku. Aduh, lalu dia bilang, aku ini celaka, aku mati, aku binasa. Lalu kemudian waktu dia bertobat dengan sungguh-sungguh dan berkata, aku celaka, aku najis bibir. Dia akui dosa-dosanya adik-adik. Pada saat Yesaya dia mengakui dosa-dosanya, lalu terjadilah sesuatu yang aneh pada masa itu. Yuk kita baca ayat yang ke-6. Tetapi seorang daripada serafim itu. Serafim itu apa sih? Serafim itu malaikat yang dekat dengan tahtanya Tuhan, adik-adik. Terbang. Mendapatkan Yesaya. Dan di tangan malaikat itu ada bara. Jadi bara itu seperti batu yang bisa nyala dengan api itu, adik-adik. Yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Dan yang menarik, malaikat itu menyentuhkannya kepada mulut Yesaya serta berkata apa? Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Gara-gara bara api itu, Yesaya tidak mati di dalam kekudusan Tuhan. Yesaya bisa mendekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada bara api itu. Pertanyaannya, bara api itu apa sih, Kak? Gini adik-adik ya, gini, dengarkan kisah kakak. Suatu hari, di perjanjian baru, lahirlah seorang anak yang kelak disebut Mesias, Yesus Kristus Tuhan kita, anak Allah yang menghapus dosa dunia ini. Itulah bara api itu adik-adik. Dan siapa yang disentuh oleh bara api itu, maka dia menjadi kudus adik-adik. Siapa yang bertobat dengan sungguh-sungguh dan mengakui dosa-dosanya, lalu bara api itu diizinkan menyentuh hidup dia, menyentuh hatinya, maka dikatakan kesalahannya dihapus, dosanya telah diampuni. Adik-adik tahu siapa bara api itu? Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau adik-adik nih menyesal, bertobat sungguh-sungguh, lalu adik-adik minta ampun sama Tuhan, mengakui dosa adik-adik di hadapan Tuhan, maka dalam nama Tuhan Yesus kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yes. Jadi adik-adik yang disayang oleh Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Jangan berbuat dosa lagi. Jaga hidupmu kudus di hadapan Tuhan. Sebab engkau akan diberkati. Hidupmu bukan cuma 1-2 hari ini saja. Hidupmu masih panjang. Hidupmu masih panjang. Dan engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Karena engkau sudah dikuduskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mungkin ada yang berkata, oh aku jadi berkat Kak. Bisa Kak? Bisa. Mari adik-adik, Tuhan tuh bilang gini ya, kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini jadi bait Allah, jadi rumah Allah, tempat di mana Tuhan itu berdiam dalam kehidupan kita.
Suatu hari ada seorang nabi namanya Yehezkiel. Siapa namanya? Yehezkiel. Yehezkiel itu mencatat ada sesuatu yang keluar yang indah dari bait Allah, dari bait suci. Mari kita baca Yehezkiel 47 ayat yang ke-9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Adik-adik, sejak engkau menerima kekudusan yang daripada Tuhan, dosamu sudah diampuni, kesalahanmu sudah dihapuskan. Dari dalam hidupmu akan keluar aliran air hidup itu, sehingga kemanapun engkau pergi, maka di situ akan ada kehidupan. Pada saat engkau tahu di rumahmu ada kematian, ada keributan, ada kesusahan, ada duka cita, pada saat engkau hadir di situ, maka di rumahmu akan ada kehidupan. Di kelasmu, di sekolahmu mungkin ada kematian, ada caci maki, ada duka cita, tetapi pada saat engkau hadir di situ, maka akan ada kehidupan. Kemanapun engkau melangkah, engkau disertai oleh Tuhan, sehingga Tuhan akan membuat engkau menghidupkan segala-galanya. Adik-adik yang disayang oleh Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini tentang kekudusan. Kakak berdoa adik-adik semuanya mengerti dan siap untuk dipakai oleh Tuhan setelah dikuduskan oleh Tuhan. Mari tutup matamu, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih banyak ya Tuhan. Kami tahu sekarang bagaimana caranya kami bisa mendekat kepada Tuhan, yaitu hati kami harus disentuh oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Hidup kami harus disentuh oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, sentuh hati kami, sentuh hidup kami ya Tuhan. Biar kami dikuduskan dan kami layak untuk mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami semua hamba-Mu dan anak-anak teens, kami mengerti setelah kami dikuduskan, maka di dalam hidup kami akan mengalir aliran-aliran air hidup yang mengalir menyembuhkan banyak orang, menimbulkan pengharapan bagi banyak orang. Kehadiran kami di tengah-tengah mereka membawa kehidupan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati apa yang kami lakukan berhasil untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami terima semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, sampai di sini kita ketemu lagi ya di periode berikutnya. Bye. Kakak ambil pisangnya boleh ya. Tuhan berkati adik-adik. Bye. Bye. Salam buat papa mama ya. Tuhan berkati. Shalom.